Acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan ceramah yang akan disampaikan oleh Ustadz Dodi Nur Rahman. Kami persilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul mannan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin afdalil insan wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ma damatil layali wal ayyam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Ya ayuhal muslimun wa ya ayuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazat. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini, siang hari ini yang cerah dan berbahagia dalam kondisi yang alhamdulillah ya, sehat walafiat insyaallah semua yang ada di sini, kita masih bisa duduk hadir berkumpul bersama-sama mengunjungi tempat yang paling mulia di atas muka bumi yaitu masjid dalam rangka untuk bertalabul ilmi dan mencari keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di mana ibu-ibu biasanya hari Minggu itu kan kesibukannya sangat padat ya Bu ya. Ya, dari pagi ngapain aja Bu? Banyak sekali kegiatannya. Masih menyempatkan waktu, berarti kan luar biasa. Apalagi jamaahnya musala Nurul Hikmah ini kan ada 50.000. Tapi yang datang saya biasanya ya. Salawat dan salam mudah-mudahan juga selalu tercurahkan kehadirat baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga yang hadir di sini tanpa terkecuali ibu-ibu semua yang di sini dan yang belum bisa datang, belum bisa hadir karena ada udzur mungkin ya, bisa masuk surga tanpa hisab ya, ini dan bersama Rasulullah SAW digandeng nanti ya, bersama Rasulullah masuk dalam surga, sehingga kita semua yang di sini bisa bersama-sama di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan nama saya. Nama saya Dodi Nur Rahman. Saya baru lulus SMA. Ini mohon maaf saya mohon izin membawa sahabat saya, saudara saya dari Bandung aslinya. Nama beliau aslinya siapa? Aliando. Oh, Yosef Komarudin. Ya, namanya A. Yosef Komarudin, asli Bandung. Ya. Di YouTuber namanya Fakoma. Ya, jadi beliau ini adalah YouTuber, di mana channelnya namanya Fakoma. Ya, nanti diberikan kepada saya. Nah itu ya, silakan ibu. Nanti lihat anunya. Nanti dilihat di YouTube. Di YouTube ya. Karena ini beliau hari ini pas kebetulan ada waktu, saya ajak kemari, beliau bersedia meluangkan. Alhamdulillah. Bayarannya berapa kita? Amin, Allahumma amin. Malah sekali pun saya sewain dulu.
Untuk ibu tadi sudah pada bedahan ya, ada listrik ya, ada datang. Jadi alhamdulillah nanti mungkin kalau pas ada waktu lagi kita akan rutin ya, Oke. ya. Oke. Nanti di pengajian. Baik. Nanti kalau mau tanya lebih lanjut mendetail statusnya apa, kayaknya single ya. Single. Oh, Masih single. sendiri. Sendiri ya. Ibu kan nanti bisa punya mungkin anak yang silakan dijodohkan. Iya, alhamdulillah. Umur berapa? 17? 25. Dibalik. Baik ya, Bu ya. Kembali. Alhamdulillah kita nambah saudara lagi satu. Yang kedua, yang mudah-mudahan saya doakan pengajian ibu-ibu bertolak ilmunya bisa terus istiqomah. Karena dengan hanya berkali kita itu mencari ilmu dan beristiqomah dalam amal ibadah kita, insya Allah kita nanti ya kita akan selalu berdoa, Allahumma inna nas'aluka Allahumma qina bi husnul khotimah. Ya Allah, pastikan aku dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Dan kemudian wa a'udzubika min su'il khotimah, dan jauhkan aku dari su'il kejelekan, su'il khotimah, akhir yang buruk. Baik, pada kesempatan hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai kajian daripada tafsir Al-Quran. Kalau kemarin kita sudah membahas tafsir dari surah Al-Falaq ya, Al-Falaq ya, bulan kemarin ya. Karena Al-Falaq kita sekarang ke atasnya, yaitu mendalami makna daripada surah Al-Ikhlas. Trikul ya, 3 kul. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, dan kul a'udzu birabbin nas. Kemarin sudah saya jelaskan yaitu mengenai tafsir surah Al-Falaq, bahwa Al-Falaq surah apa kemarin sudah perlindungannya. Dan harapan saya ibu-ibu membaca surah Al-Falaq itu pagi, siang maupun sore 3 kali pada subuh, kemudian nanti siang hari, kemudian pada sholat asar, menjelang nanti masuk malam nanti ya, karena kandungannya luar biasa. Surat perlindungan Al-Mu'awwidzatain, seperti historinya kemarin saya jelaskan ya. Banyak orang yang tidak tahu kandungannya sehingga bukan terkesan meremehkan, tapi karena tidak tahu, jadi tidak tahu fungsi dan manfaatnya daripada surah Al-Falaq. Adalah sangat banyak sekali. Baik, sekarang kita akan melanjutkan di surah Al-Ikhlas. Silakan ibu-ibu buka di halaman terakhir, halaman 604 ya, Al-Quran cetakan Departemen Agama. Al-Yusuf mau ikut ngaji apa ini Al-Qurannya? Halaman terakhir. Paling terakhir. Nomor surah 112. Ya, kan totalnya Al-Quran itu surahnya 114, ini 112. Juz ke-30 atau juz yang terakhir. Baik ya, sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bersama-sama surah Al-Ikhlas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas. Sebelum kita membahas makna daripada surah Al-Ikhlas, saya ingin jelaskan dulu
mengintermezzo ya. Jadi surah Al-Ikhlas ini di dalam turunnya wahyu itu ada pada urutan kata para ulama ya, urutan ke-22. Urutan ke-22. Ya, turunnya wahyu itu pada urutan ke-22. Nah, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, Al-Quran itu berisikan 3 yang namanya pedoman. Ya, kalau disederhanakan Al-Quran itu dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama adalah mengenai hukum, ahkam, hukum-hukum. Kemudian yang kedua adalah mengenai al-qisah, kisah-kisah. Sering saya jelaskan. Ada kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para aulia Allah yang lain. Kemudian yang ketiga adalah mengenai masalah akidah atau tauhid. Ya, yang pertama tadi Al-Quran berisi 3 bagian penting. Yang pertama apa? Ahkam atau hukum-hukum. Yang kedua adalah kisah-kisah ya. Kisah itu asli, bukan dongeng. Kalau misalnya bagaimana terciptanya Gunung Tangkuban Perahu, ya itu Al-Yosef yang tahu itu ya. Itu dongeng namanya. Malin Kundang, ya, itu dongeng. Tapi kisah, ada buktinya. Dan yang ketiga adalah mengenai tauhid atau akidah. Ya. Dan kalau 3 bagian utama Al-Quran tadi itu dirangkum, disederhanakan di dalam sebuah surah, maka surah yang paling tepat untuk merangkumnya adalah surah Al-Ikhlas. Makanya beliau mengatakan, Imam An-Nawawi, bahwa surah Al-Ikhlas ini adalah sulusul Quran, sepertiga daripada Al-Quran. Kalau kita membaca sekali tadi, maka kita sama halnya membaca sepertiga Al-Quran, karena kandungannya yang sangat luar biasa. Nah, kalau ibu mau khatam, baca lagi 2 kali, maka sama halnya membaca 30 juz penuh, seperti itu. Nah, kemudian di dalam Al-Quran itu ada yang namanya pedoman. Pedomannya berbunyi seperti ini: ziyadatul asma tadullu ala syarfil musamma. Ziyadatul asma tadullu ala syarfil musamma. Bertambahnya nama sesuatu itu membuktikan bahwa sesuatu itu adalah sesuatu yang sangat penting. Bertambahnya nama. Jadi kalau ada sesuatu itu namanya banyak, maka sesuatu itu adalah sesuatu yang sangat penting atau berguna. Surah Al-Ikhlas itu namanya banyak sekali. Namanya para ulama itu mengatakan bahwa sebutan daripada surah Al-Ikhlas itu banyak sekali. Contohnya salah satunya adalah surah Al-Aman. Barang siapa membaca surah Al-Ikhlas maka dia akan aman. Kemudian ada juga disebut sebagai surah Al-Ma'rifah, surah ilmu pengetahuan, di mana dulu kita tidak mengenal Allah. Dengan surah Al-Ikhlas kandungan maknanya kita jadi mengerti siapa Tuhan kita, seperti apa Tuhan kita. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa surah Al-Ikhlas itu paling tidak ada 20 nama. Tidak kita sebutkan semuanya. Ada disebut juga sebagai surah An-Najah, surah keselamatan. Terus kemudian ada yang mengatakan bahwa ini disebut sebagai surah Al-Asas. Apa asas itu? Pilar-pilar, tiang-tiang. Usisas samawati wa usisat al-ardi bisuratil Ikhlas. Jadi tiang-tiang kan kita melihat tuh langit tidak ada tiangnya ya. Bagaimana langit itu tidak jatuh ke bawah? Karena itu ternyata ada tiang-tiangnya, ada pilar-pilarnya. Pilar-pilarnya itu adalah surah Al-Ikhlas.
Ulama mengatakan gitu. Kemudian bumi juga tidak terbang atau tidak jatuh ke bawah. Kan di bawahnya bumi kan masih banyak itu. Apa namanya, planet-planet yang lain. Terus juga disebut sebagai surah Al-Mu'awwidah. Kalau yang Al-Falaq dan An-Nas, Al-Mu'awwidatain, surah keselamatan. Ini juga disebut sebagai surah keselamatan juga, sumber keselamatan. Ada juga yang mengatakan bahwa surah Al-Ikhlas itu disebut sebagai surah Al-Muqassisah. Al-Muqassisah. Ya, Muqassisah pakai sin. Surah yang membebaskan kita al-mubri'u minan nifaq wasyirk wal musyrik. Jadi surah yang membebaskan kita dari sifat nifaq, munafik, ya, dan sifat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi yang menyebut. Ada yang menyatakan surah Ikhlas juga. Ada yang mengatakan ini surah disebut sebagai surah Qul huwallahu ahad. Nah, begitu. Dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, sekarang ikhlas itu apa, Bu? Saya tanya. Ikhlas itu apa? Oh, saya sudah ikhlas sekali, Pak. Ikhlas saja. Saya menyumbang ini sudah ikhlas. Saya walaupun nggak dapatkan bantuan sembako dari Pak Prabowo, saya ikhlas. Dari pemerintah saya ikhlas saja dah. Ikhlas saya walaupun saya anak saya. Apa ikhlas itu apa? Ada yang tahu? Ikhlas itu apalagi? Gimana? Tak tampak, tak terbilang, tak terlihat, tak tampak atau tidak terlihat, tidak tampak, tidak terlihat. Nggih, insyaallah benar semua ya. Ya, arti sebenarnya ikhlas itu adalah menyingkirkan segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Ikhlas. Menyingkirkan segala sesuatu yang tidak ada dengan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, memurnikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau masih ada begininya tidak murni berarti tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas itu apa tadi, Bu? Menyingkirkan, menghilangkan segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala atau dengan Tuhan yang Maha Esa. Itu adalah ikhlas. Kalau saya ikhlas tapi begini ya, masih belum ikhlas berarti. Pak, saya ikhlas, Pak. Tapi gimana ya, Pak? Ya, gimananya itu berarti nggak ikhlas. Jadi memurnikan sifat-sifat keesaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu ya. Nah, disebut juga sebagai surah Ar-Rahmah, surah kasih sayang. Dulu ketika baginda Nabi mengutus seorang panglima perang di medan perang, itu sahabat Nabi itu juga disuruh untuk mengimami pasukan. Nah, ketika mengimami itu tadi, panglima perangnya tadi itu ketika rokaat kedua atau rokaat pertama, rokaat kedua selalu membaca surah Al-Ikhlas ketika selesai membaca surat yang lainnya. Misalnya kita habis Al-Fatihah baca surat An-Nas, setelah baca surah An-Nas itu selalu dilanjutkan dengan membaca surah Al-Ikhlas. Kemudian di rakaat kedua juga seperti itu, membaca surah apapun ya, panglima perang itu selalu mengakhiri dengan surah Al-Ikhlas. Wah, katanya sahabat, ini kok selalu begini nih, kok selalu surat Al-Ikhlas ini dibaca-baca terus ini bid'ah ini, Rasulullah nggak pernah mengajarkan ini. Biasanya kan begitu ya. Akhirnya kejadian itu dilaporkan kepada Rasulullah setelah pulang perang. Terus kemudian kalau gitu tanya kepada dia, kenapa sebabnya dia selalu membaca surah Al-Ikhlas? Kemudian komandan itu menjawab bahwa surah Al-Ikhlas adalah surah kasih sayang, dan saya mencintai surah Al-Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengatakan, katakan kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa taala juga mencintai dia. Nah, jadi kalau ibu mau dicintai Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak membaca surah Al-Ikhlas ya. Tapi jangan ngapalin surah Al-Ikhlas saja.
Pokoknya cepet-cepet ke antara Al-Ikhlas sama Inna A'toina. Udah pokoknya kilat khusus perangkonya. Inna A'toina ya, pokoknya mau sholat duhur, asar, maghrib, isya, sampai subuh mau surat ya tidak apa-apa. Kenapa Pak? Saya mencintai surah ini. Tidak apa-apa. Seperti tadi komandan perang. Nah, baik. Nah, di dalam surah Al-Ikhlas ini mengandung beberapa makna. Kenapa kok di sini ayat pertama ya, Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah huwallahu ahad. Huwallah itu, huwa itu sebagai kata ganti Allah. Allah itu adalah Allah, ahad yang esa. Nah, saya jelaskan dulu ya. Allah dulu. Allah itu ada berapa kata? Ada berapa huruf maksud saya? Satu kata ada berapa huruf? Allah, alif, kemudian ada lam lagi ya, lamnya 2 ya. Alif, lam, kemudian huruf H. Berarti ada 4. Ya. Allah. Kalau alifnya itu dihilangkan, itu masih ada lam 2 dan hak 1. Itu bisa dibaca lillah. Betul ya? Ya, lillah. Kalau alifnya dihilangkan, lamnya yang 1 dihilangkan, maka masih ada 2 huruf lagi, lam dan ha. Itu bisa dibaca lahu. Benar enggak? Merujuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau alifnya dihilangkan, lam satunya depan dihilangkan, lam yang kedua dihilangkan, maka masih ada 1 lagi huruf ha, hu. Ya, itu juga merujuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang tasawuf itu kalau zikir bukan Allah, tapi hu. Benar nggak? Ya, tapi banyak yang komen nanti di yang YouTube itu, apa itu hu, nggak jelas itu hu gitu, bid'ah itu. Hu itu adalah merujuk juga kepada Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau hu itu domahnya dihilangkan, tinggal ha kan? Ha itu gimana? Ha? Maka itu itu juga bisa berarti adalah keluhan, mengeluh, susah, capek. Mengeluh itu biasanya kita, ya Allah capek. Ya, mengeluhnya kepada siapa? Tuhan. Jadi makna Allah itu mulai dari tadi huruf pertama itu semua itu merujuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketuhanan Allah Subhanahu. Nah, gitu. Nah, sebelumnya surah Al-Ikhlas ini, surah Al-Ikhlas ini turun, Allah itu kan menurunkan surah-surah sebelumnya, seperti halnya jam berapa asar? Sekarang. Ya, mau asar ya, kita selesaikan lagi 1 menit. Ya, sebelum surah Al-Ikhlas ini diturunkan, Allah menurunkan surah-surah sebelumnya seperti surah Al-Alaq, kemudian yang kedua surah Al-Qalam, kemudian surah Al-Muzammil, Al-Muddatsir. Nah, semua itu tidak ada kata-kata Allah. Misalnya Iqra bismi rabbika, kemudian surah Al-Muddatsir, ya ayyuhal muddatsir kum fa'andir wa rabbaka fakabbir. Rabbi, rabbaka, rabbika, rabbika. Enggak ada kata-kata Allah. Kemudian ada di surah Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Nah, kemudian ada juga surah Al-Muzammil. Wa qurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabatila. Rabbika di awal surah itu tidak ada kata-kata Allah. Maka setelah itu orang musyrik Quraisy dulu mengatakan, Muhammad, kamu itu mengatakan Tuhan itu Rabbika, Tuhanmu itu siapa sih sebenarnya? Gitu loh. Makanya
makanya Nabi Muhammad itu akhirnya berdiam, kemudian turun yang namanya surah Al-Ikhlas. Wahyu turun untuk menjawab Allah itu siapa, Tuhan itu seperti apa. Ya, nanti kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai Tuhan itu siapa dan seperti apa dan kualifikasinya seperti apa menurut Islam. Ya, jadi Tuhan itu banyak kan? Tuhan itu satu atau banyak? Tuhan itu satu, tapi anggapannya mereka juga mengatakan saya punya Tuhan, tapi Tuhannya orang Islam itu sifat-sifatnya dan zatnya itu berbeda dengan apa yang kita katakan. Baik ya, karena waktu masa sudah tiba, kita selesaikan dulu, insya Allah nanti kita lanjut kembali. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita menunggu sholat asar ya Bu. Harus ikhlas tadi apa Bu? Menyingkirkan Alhamdulillah sudah di luar kepala ya. ya mesin kita nggak tahu, tapi keluar dari mesin nanti masih ingat. Artinya menyingkirkan sampah-sampah suatu yang kotor yang tidak ada hubungannya dengan Allah SWT, memurnikan keesaan kesucian dari Allah SWT. Baik ya, saya akan kembali mengenai surah Al-Ikhlas ini belum kita maknanya untuk ayat-ayatnya. Tadi kan sudah saya jelaskan bahwa setiap segala sesuatu yang sangat penting, sangat berguna itu akan mempunyai nama yang banyak, mempunyai makna yang banyak. Contohnya misalnya orang Indonesia, Asia Tenggara khususnya ya, itu bahan pokok makanannya apa? Nasi ya. Nasi itu karena begitu pentingnya, kalau itu nggak makan nasi gimana? Nggak bisa ya. Ibu makan soto, makan ini kalau nggak pakai nasi belum makan mie loh. Pak, saya belum makan. Apa belum makan nasi? Iya kan? Nggak bisa kenyang itu orang Indonesia, kebiasaan. Iya, benar. Pokoknya harus ada nasi. Kebutuhan pokok wajib. Termasuk Asia Tenggara yang Filipina, Thailand, Malaysia, semuanya. Apalagi padi Thailand itu kan. Dan lain-lain. Bahkan sebelum menjadi nasi itu namanya sudah banyak. Nasi itu sudah banyak kalau diolah apa? Nasi jinggo, nasi rawon, nasi soto, nasi kucing, nasi apa lagi? Nasi uduk, nasi bakar. Sebutin lah ibu yang apa? Mungkin namanya lebih dari 20. Kalau ada kasarnya 20. Kalau nasi namanya banyak sekali. Ya. Nasi kotak, nasi iya, nasi geprek, itu udah ada. Terus, nah sebelum jadi nasi pun namanya juga banyak. Apa Bu? Mulai dari tumbuh jadi padi, iya kan? Padi, kemudian dipanen menjadi namanya gabah. Iya, benar ya? Orang Jawa namanya gabah. Sudah gabah diolah-olah pada jadi beras, ya, beras ya. Nah sisanya beras yang jelek-jelek itu ada namanya menir, ya, menir lagi, ada namanya menir lagi. Berarti itu nasi atau beras itu namanya ziyadatul asma tadullu ala syartil musamma. Semakin penting bahan kebutuhan sesuatu tersebut, maka namanya akan jadi banyak dan jadi penting, menjadi agung, semakin banyak. Sekarang misalnya kita siapa pahlawan yang paling banyak disebut di Indonesia? Insinyur Soekarno, Pangeran Diponegoro, Pangeran Antasari. Itu jadi jalan-jalan semua itu, betul ya? Jenderal Sudirman, Jalan B.R. Supratman, Jalan Diponegoro, Jalan Gatot Subroto, Jenderal Gatot Subroto. Nama-nama itu sangat
akan menjadi banyak keperluan semakin penting bagi kehidupan. Nama saya Doni itu belum pernah sekalipun dijadikan nama jalan. Bahkan menjadi nama gang buntu saja lo gak pernah juga. Gak ada yang pernah mengusulkan. Tapi sebenarnya ini saya juga penting. Begitu ya. Itu gang yang di Musola Al-Azmi itu apa namanya? Gang kelapa buntu. Iya, kelapa buntu, kelapa lebih penting. Banyak temennya. Ya seperti itu. Jadi semakin penting sesuatu maka semakin banyak. Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas maka banyak sekali itu kepentingannya, keagungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Terus tadi kita membahas mengenai masalah ketuhanan. Jadi tanpa kita mohon maaf ya kalau misalnya ini ada disiarkan, tanpa kita menjelekkan Tuhan-Tuhan agama lain, tidak, tapi kita ingin menjelaskan bagaimana konsep ketuhanan ya menurut Islam. Bagaimana Tuhan itu yang dijelaskan melalui surah Al-Ikhlas. Islam itu bagaimana memaknainya. Nah, orang-orang yang dulu di orang Quraisy ya sebelum mereka beriman itu, mereka tadi kan mengatakan Tuhanmu itu seperti Rabbuka seperti apa Tuhanmu Muhammad? Anil fiddah, anil dahabah, anil dabah, apa seperti terbuat dari emas, apa terbuat dari perak? Mereka mengatakan begitu. Karena mohon maaf dulu Tuhan-Tuhan itu yang ada untuk apa namanya? Mereka jadikan sesembahan kan terbuat dari sesuatu. Ada yang dari emas, ya kan? Ada dari tembaga, ada dari batu dan sebagainya. Mereka sebenarnya tujuannya ingin menyembah kepada Tuhan sebenarnya, tapi mereka itu melalui yang namanya wasilah perantara, yang namanya itu tadi benda-benda itu. Nah, di dalam Islam itu tidak seperti itu. Jadi penyembahan tidak diwakilkan melalui yang namanya benda-benda. Jadi bukan orang itu melarang kamu jangan menyembah kepada Tuhan, tapi mengarahkan. Jadi meluruskan yang tidak lurus, mengkokohkan yang sudah benar. Itu Islam. Jadi orang-orang yang pengen menyembah, ketika mereka ditanya, loh Tuhan kamu itu siapa? Muhammad. Allah. Mereka mengatakan, loh Tuhan kami juga Allah. Al-Quran mengatakan, la in sa'altahu ma khalaqas samawati wal ardh. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka mengatakan la yakuna Allah. Jadi Tuhan mereka juga sama, mana mengatakan Allah. Kalau mau mengerjakan sesuatu, beramal terhadap sesuatu, kita biasa bismillah, mereka juga mengatakan saya juga bismillah kok dengan nama Allah. Tapi Allahnya mereka, konsep mereka dengan Islam itu bagaimana? Nah, mereka mengatakan kalau Tuhan itu Allah itu punya sahabatnya itu setan-setan jin. Kalau misalnya mau berdoa karena kita tidak bisa bertemu dengan Allah langsung, harus melalui perantara yang namanya malaikat. Nah, mereka mengatakan seperti itu. Nah, lalu sekarang itu Tuhan menurut Islam itu bagaimana? Nah, Tuhan menurut Islam itu harus mempunyai namanya 4 konsep. Menurut zatnya, menurut kemudian sifat-sifatnya, ya. Terus kemudian bagaimana cara beramal ibadahnya, ya. Kemudian bagaimana kekuasaan. Itu harus ada ya. Yang pertama adalah mengenai zatnya terlebih dahulu. Qul huwallahu ahad. Tadi sudah jelaskan. Allah itu al-ahad, ahad. Ada ahad. Ahad itu apa? Tunggal, satu, esa ya. Satu, ahad. Ahad dengan wahid itu ada bedanya atau sama? Wahid juga satu, ahad juga satu. Apa bedanya ahad dan wahid? Nah, kan sering kita dengar nama Kiai Haji Wahid Yasin. Kalau saya mengatakan tidak seorang yang datang di tempat ini, berarti
ada yang nanti ada 2 orang atau lebih, 3 orang, bisa 4 orang atau dan sebagainya. Tidak seorang yang datang di tempat ini. Berarti kan bisa lebih dari 1 ya, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Tapi kalau saya mengatakan tidak ada seorang pun yang datang di tempat ini, maka tidak ada lagi orang. Nah, ahad itu tidak ada satupun. Kalau wahid bisa ada isnain, bisa wahid yang pertama, bisa kedua, bisa selesai yang ketiga, keempat dan sebagainya. Tapi kalau ahad itu ada satu-satunya. Makanya kan sebelah ilaha illallah tidak ada Tuhan. Tapi jangan titik koma, tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, pertama Allah Subhanahu wa taala itu adalah mensifati zatnya, zat. Allah itu tunggal, tidak ada yang lain. Saya kasih perumpamaan. Sekarang saya pakai kacamata. Ini namanya kacamata. Kacamata ya. Ini kalau misalnya kacanya saya ambil, duanya saya ambil, saya letakkan di sini, 2 kacamatanya saya, kacanya ini. Apakah itu bisa disebut sebagai kacamata? Tidak ya. Ini apa ini? Gagang. Gagang ya, gagangnya kacamata. Kalau gagangnya kacamata ini saya letakkan di sini, saya ambil. Ini kacanya, terus gagangnya. Gagangnya ini apa disebut sebagai kacamata juga? Tidak. Nah, terus di dalamnya gagang ini ada untuk yang membingkai yang namanya kacanya, apa namanya? Frame. Nah, kalau frame-nya saya lepas, kemudian saya letakkan tanpa ada gagang dan kacanya, apa bisa saya sebut sebagai kacamata? Tidak kan? Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak terdiri dari unsur-unsur ini. Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita itu tidak terdiri dari unsur-unsur yang lain. Allah tidak memerlukan yang namanya frame, kacanya atau apa namanya? Gagangnya. Tidak memerlukan dan tidak terdiri. Tidak terdiri dan tidak memerlukan unsur-unsur di luar daripada zatnya itu. Jadi zatnya itu utuh satu. Nanti ada kata-kata as-somad. Apa itu as-somad? Ada itu as-somad artinya tempat meminta segala sesuatu. Nah, itu ada makna yang lain lagi. Nah, sekarang misalnya ini arloji. Arloji ya. Ada namanya gelangnya, kemudian ada mesinnya, lalu ada yang berputar itu detikannya. Ya. Kalau ini apa namanya gelangnya ini saya ambil, apa itu bisa boleh disebut sebagai arloji, jam tangan? Tidak bisa. Kalau mesinnya saja saya ambil, oh ini apa? Oh ini mesin jam tangan. Arloji, tapi bukan arloji karena mesinnya. Atau misal detikannya itu yang berputar. Berarti arloji disebut arloji ini karena terdiri dari berbagai unsur. Tidak bisa dia berdiri sendiri, harus memenuhi unsur-unsur yang lain. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan baik dari dalam maupun dari luar unsur-unsur untuk disebut sebagai yang namanya al-ahad atau tunggal tadi. Jadi berdiri sendiri. Itu Tuhan ya. Harus begitu. Tidak memerlukan unsur-unsur. Bukan 3 dalam 1 atau 1 dalam 3, tidak. Tidak bisa. Ya, dipisah-pisah tidak bisa. Tapi Allah itu tunggal. Yang itu namanya zatnya tadi ya, perbedaan antara ahad sama wahid. Terus kemudian Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita itu juga mempunyai sifat. Ya, sifat-sifat. Nah, sifatnya Tuhan itu kalau kita belajar ada yang namanya Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus dan Al-Jabbar dan sebagainya. Al-Jamal, Al-Jalal dan lain sebagainya. Itu adalah sifat-sifat yang boleh kita tiru. Allah itu maha memberi. Boleh kita meniru sifatnya Allah tersebut. Tapi harus diketahui, harus dipahami, dimengerti bahwa
pemberian seorang makhluk manusia misalnya atau makhluk yang lain itu tidak sama dengan sifat Allah yang Maha memberi. Terlalu kecil, terlalu sedikit makhluk itu untuk disamakan dengan sifat Allah yang Maha memberi tadi. Atau Maha menyayangi. Kita menyayangi kepada Allah. Kita belajar sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Maha menyayangi, Maha pengasih, Maha penyayang. Allah memberikan dan mengasihi bukan hanya kepada makhluknya manusia, tapi di luar manusia. Bahkan hewan dan tumbuhan pun itu juga mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita menyayangi terhadap sesuatu, jangan pilih-pilih. Ini kelompok saya sayangi. Ini jamaah saya sayangi. Ini hewan kucing saya sayangi. Ini anjing nggak saya sayangi. Bukan begitu. Semua sifat Allah itu harus kita tiru. Yang makhluk semua, mau hewan, mau tumbuhan kita sayangi. Ibu merawat tumbuhan, yang kemudian bunga-bunga, menyayangi karena itu makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tiru. Tapi sebaik-baik sifat manusia tadi itu tidak sama dengan sifat daripada Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlalu sedikit. Ya, otak kita itu nggak nyampe. Terlalu kecil otak kita untuk memahami Allah Subhanahu wa ta'ala itu bagaimana. Contoh misalnya untuk sifatnya ya. Seorang anak kecil atau yang tidak tahu apa-apa ditanya, bagaimana, kenapa kok kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak bisa mendeskripsikan Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena otak kita terlalu kecil dan terlalu bodoh untuk memaknai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana? Anak kecil misalnya yang tidak pernah melihat yang namanya hewan jerapah misalnya, jerapah. Nah, coba terangkan bagaimana jerapah itu. Gak tahu Pak. Terangkan aja sudah pokoknya bagaimana jerapah. Pasti dia salah, bener gak? Karena dia tidak pernah melihat yang namanya jerapah. Misalnya sama ibunya cuma dikasih yang namanya apa namanya bonekanya Mickey Mouse ya, sama Donald Duck aja. Oh jerapah ini begini Bu, ya ini kakinya kayak ini loh Bu. Mickey Mouse, Donald Duck. Tidak bisa. Makanya karena kita tidak pernah melihat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak tahu Allah Subhanahu wa ta'ala itu seperti apa. Ya. Baik itu dalam kenyataan menggambarkan Allah maupun dalam khayalan. Dalam kenyataan pasti kita nggak bisa menggambarkan Allah itu seperti ini, nggak bisa. Kalau dalam khayalan ibu berkhayal, oh Allah Subhanahu wa ta'ala itu seperti ini, Tuhan itu kira-kira, kan khayalan itu tercipta dari pengetahuan yang ibu tahu kan, benar nggak? Ibu pernah belajar apa, pernah melihat apa, pernah mendengar apa, masuk dalam alam khayalan ibu. Misalnya ibu pernah melihat ini, mendeskripsikan, oh itu seperti ini Pak, gini, oh benar, karena ibu pernah melihat, mendengar, membaca, dan mengetahui bahwa sesuatu itu. Tapi karena ibu nggak pernah melihat sesuatu tersebut, ibu membayangkan, menghayalkan, khayalan yang ibu tuh dia tidak nyampe. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala? Makanya dalam Islam Tuhan tidak boleh dideskripsi apa namanya? Digambarkan, ada gambarnya, tidak boleh. Dibuat-buat seperti makhluk, tidak boleh. Kita misalnya ya ada seorang aktor yang tampan atau cantik kan. Ibu nggak pernah loh, aktor ini namanya si A, ini ganteng sekali. Ternyata ibu dalam khayalan gantengnya kayak seperti ibu melukiskan, coba seperti ini saya gambarkan. Ketika ketemu artisnya ditunjukkan, ngawur aja, artisnya marah loh, bukan seperti saya, mau digambarkan saya seperti ini. Nah seperti itu. Jadi dalam Islam itu Tuhan tidak boleh digambarkan atau misalnya dalam bentuk-bentuk yang lain karena kita tidak tahu, ya, dan itu dosa. Gitu. Itu adalah sifat-sifatnya. Kemudian tadi itu adalah kekuasaannya. Allah tadi itu tidak memerlukan sesuatu untuk mendukung kekuasaannya itu.
misalnya seluruh dunia ini, alam semesta ini tidak ada yang beribadah, tidak ada yang sholat, tidak ada yang puasa, tidak ada yang pokoknya nggak mengakui Allah. Itu Allah itu tidak perlu yang seperti itu. Tidak memerlukan ibadah hambanya, tidak memerlukan pengakuan daripada hambanya. Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap menjadi Tuhan. Kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Kalau misalnya seluruh makhluk di dunia yang alam semesta ini berkumpul, manusia, jin, malaikat, berdoa terhadap sesuatu untuk mengharap sesuatu terjadi. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak, maka doa seluruhnya tidak akan bisa terjadi. Jadi doa manusia dan seluruh makhluk itu tidak akan ada manfaatnya sama sekali terhadap kekuasaan daripada Allah. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya seluruh makhluk alam semesta ini berdoa terhadap kejelekan sesuatu, kalau Allah tidak mengizinkannya, maka kejelekan tidak akan terjadi. Jadi jangan takut. Kita pasrahkan segala sesuatu terhadap Allah, ya. Mau permintaan doa dan Allah yang mengijabah dan Allah yang akan menggagalkan terhadap. Tapi melalui yang namanya sistem, ya, sistem berdoa. Kan Allah ud'uni astajib lakum. Kamu berdoa, insya Allah ya, akan astajib lakum, akan aku kabulkan, ijabah. Yakin ini harus begitu. Itu namanya sistem. Bagaimana kita mendapat, ya harus berdoa itu meminta-minta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ngemis-ngemis, kemarin kan sudah dijelaskan. Ngemis-ngemis itu bagaimana kepada Allah dan seterusnya. Itu arti ahad, ya. Kemudian yang kedua, Allahus Shomad. Apa artinya? Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah As-Shomad. Apa As-Shomad? As-Shomad itu adalah sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang mirip dengan Allah. Tidak ada, kan saya tadi udah jelaskan bahwa tidak ada Tuhan, ya, tidak ada Tuhan, ya, selain Allah yang mirip atau serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam kenyataan maupun alam khayalan. Itu namanya As-Shomad. As-Shomad juga bisa berarti yang namanya rongga. Jadi sesuatu kalau ada rongga itu kan nggak utuh, nggak bulat, ya, nggak bulat. Terus kemudian As-Shomad itu juga bisa berarti yang namanya lubang. Kalau ada lubang, contohnya misalnya kita ada berapa lubang gitu? Nah, yang atas saja. Mulut kita ada mulut, ada lubang kan? Fungsinya untuk apa? Makan, minum. Ya, ngomong, makan, minum. Allah nggak memerlukan namanya lubang mulut, karena Allah tidak makan dan tidak minum. Jadi tidak boleh Tuhan itu diserupakan dengan makhluk. Ada mulutnya, ada hidungnya. Hidung untuk apa? Lubang hidung, bernapas. Allah tidak memerlukan oksigen. Tuhan tidak memerlukan oksigen. Kan sudah saya bilang tadi, Allah itu tidak memerlukan sesuatu unsur-unsur tertentu dalam seperti jam tangan dan kemudian kacamata ini. Tidak memerlukan unsur-unsur dari luar, tidak memerlukan oksigen, tidak memerlukan lubang yang lain. Mohon maaf ya, di samping telinga fungsinya untuk mendengar, untuk apa juga ini? Mengeluarkan kotoran kan? Kita ini ada minyak untuk di dalamnya ini, biar kita itu gendang telinganya nggak rusak, ada makhluk dari luar dan lain sebagainya. Makanya ini sebenarnya nggak usah dikorek-korek telinga itu nanti akan secara otomatis keluar sendiri melalui cairan yang terbentuk padat. Tapi kalau sakit telinga, namanya ada keluar cairan bau, itu namanya conge. Ya Yosef ya. Itu kalau sakit gitu. Tapi kalau nggak sakit, maka dia akan keluar sendiri. Ada sering kadang saya keluar sendiri itu, ya. Itu kan dari minyak sebenarnya. Itu bukan penyakit, Bu. Itu adalah, nah, Allah Subhanahu wa taala tidak ada lubang-lubang seperti itu. Allah Subhanahu wa taala punya telinga, berarti kan punya congek. Tuhan tidak boleh digambarkan ada mulut, tidak boleh digambarkan ada hidung. Mata ini ada lubangnya nggak, Bu? Untuk keluarnya apa?
belean, ketek orang Jawa itu, ya pagi-pagi itu ya, menempel di semua itu. Jadi Allah Subhanahu tidak namanya as-somad, tidak ada lubang. Karena kalau ada lubang pasti memenuhi. Dan yang kedua kalau ada lubang, untuk ibu-ibu, hamil ya, iya, hamil. As-somad juga artinya adalah pori-pori. Pori-pori fungsinya untuk apa? Mengeluarkan keringat atau toksin yang berbahaya, yang tidak berguna bagi tubuh manusia. Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita itu tidak perlu pori-pori karena tidak pernah minum dan juga tidak berkeringat. Tidak boleh digambarkan Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu ada bulunya, ya. Tuhan tidak boleh digambarkan gitu. Tuhan kok berewok ada bulunya, nggak boleh. Tuhannya orang Islam. Kalau ditanya ibu-ibu seperti itu nanti ya, apa itu Allahus Samad? Apa itu Qul huwallahu ahad? Ahad itu apa? Tadi jelaskan maksudnya. As-Samad apa? Ini adalah karakter-karakter Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ditanya Tuhan itu seperti apa Muhammad? Apa dari emas, apa dari perak? Maka turunlah ayat namanya Al-Ikhlas untuk menjawab itu semua. Itu ya Bu ya. Allahus Samad. Tempat meminta segala sesuatu, bersandar ya. Jadi arti as-somad juga tempat bersandar untuk meminta segala sesuatu. Ini juga benar. Tapi yang lain-lainnya kan tidak diterangkan dalam apa namanya cetakan departemen. Nah, kalau diterangkan panjang nanti jadinya, ini nggak cukup. Gitu. Yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Yalid ya nggak beranak ya, walam yulad dan juga tidak pula diberi. Allah itu tidak beranak. Kalau beranak kan perempuan dari Tuhan. Apa laki-laki tidak beranak? Jadi Allah itu bukan laki-laki, bukan perempuan. Karena yang laki-laki gender itu adalah makhluknya. Walam yulad, Allah tidak beranak, mempunyai anak sendiri maupun anak pungut. Allah nggak punya anak angkat, tidak beranak dan tidak punya juga anak angkat yang lain. Karena kalau kita itu punya, kalau punya anak, pasti kita memerlukan sesuatu terhadap anak kita, benar nggak? Kalau kita sudah tua minta tolong anak. Nah, kamu sudah tak besarkan, biayanya banyak, kayak gini, minta tolong lah, bantu-bantu, pasti membutuhkan bantuan daripada anak itu suatu saat nanti, benar enggak? Allah tidak memerlukan, karena Allah tidak memerlukan sesuatu terhadap anak itu. Dan juga Allah itu tidak diperanakkan. Allah nggak punya bapak, nggak punya kakek, karena kalau ada bapak ada kakek. Kalau ada kakek pasti ada buyut. Ada cangga, ada siapa? Terus kakek buyut dan terus-terusnya. Nabi Nuh alaihissalam, ngomong Nabi Nuh ini, umurnya 950 tahun. Imam Ibnu Mas'ud menyatakan bahwa mendapatkan wahyu kenabian umur 40 tahun mulai berdakwah. Berarti dakwahnya Nabi Nuh itu 910 tahun. Umurnya umat Nabi Nuh ada yang 120, ada yang 150, ada yang 200. Nabi Nuh itu mengalami dakwah mulai dari kakek buyutnya didakwai enggak mau beriman. Terus kemudian turun kepada kakeknya enggak mau beriman lagi. Setelah kakeknya ada bapaknya itu turun, kemudian anaknya sampai cucunya mengalami Nabi Nuh itu. Tapi mereka tidak mau beriman. Luar biasa ya. Apa nggak bosen gitu loh Nabi Nuh itu ya? Sampai tua gitu loh. Sampai ada yang mengatakan begini, umatnya Nabi Nuh itu ya. Ada bapak dalam tafsir Imam Al-Qurtubi. Jadi ada seorang bapak punya anak, mengatakan kepada anaknya, nak,
kamu hati-hati sama orang tua itu. Kenapa Pak? Itu dulu katanya mbahmu, katanya kakekmu dulu. Kata kakekmu kepada bapak waktu bapak masih kecil kayak kamu. Hati-hati sama orang itu. Itu ngajak ya pada Tuhan yang nggak bener itu. Disuruh kita, suruh meninggalkan Tuhan kita. Nah begitu. Jadi saking tuanya Nabi Nuh itu. Jadi sampai ke anaknya tadi itu ya, ke cucunya itu mengalami dakwah dari Nabi Nuh. Mungkin kita nggak ditolak aja, orang melengos saja kita, waduh males saya itu dakwah. Ngajak lewat WA itu aja nggak ada yang jawab. Mbok jawab toh yo, waalaikumsalam gitu aja lah, pakai stiker aja lah, nggak ada itu. Oh nggak usah jadikan saya pengurus dah, bosen saya ngurus jamaah. Bener nggak? Bagaimana Nabi Nuh ya? Nabi Nuh gimana? Nah itu tadi lan yalid wa lam yulad. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak punya anak, baik itu anak tiri, anak kandung, ya, anak angkat dan lain sebagainya, dan juga tidak punya bapak. Kalau punya bapak pasti punya ibu. Dan yang terakhir, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak punya yang namanya di situ kesetaraan. Ada yang mengatakan di situ kufu itu adalah istri, ya istri, jadi pasangan. Lam yattakhid sahibatan wa waladan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak punya yang namanya istri, tidak punya anak, ya, nggak punya sahabat, teman, ya. Apalagi rekan bisnis nggak punya, ya. Apalagi misalnya punya teman YouTuber, nggak punya. Ibu-ibu nanti kalau punya kegiatan yang penting mau di syuting silakan hubungi ya, diminta. Itu nanti terkenal ini. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak mempunyai kesetaraan yang sebanding, ya, dengan sesuatu apapun. Jadi tidak ada yang melebihi atau membandingi. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sebagai Tuhan, kan kemarin saya jelaskan bahwa kata-kata Rob itu apa sih? Tuhan ya. Rob, padahal Rob itu adalah maknanya yang memiliki, yang menciptakan, dan yang menguasai. Kemarin saya jelaskan bahwa misalnya meja ini, siapa yang menciptakan meja ini? Tukang. Tukang belum tentu yang punya, benar ya? Tukang belum tentu yang punya. Yang punya pun belum tentu yang bikin ini meja ini, betul nggak? Ini apa nih? Tripod itu punya siapa? Pak Yosef. Apakah Yosef ini yang bikin tripod ini? Bukan Tuhan berarti dia. YouTuber. Terus kemudian menguasai tripod ini. Ya. Apakah ini dikuasai oleh Yosef? Tidak. Jadi duduk di situ. Kalau dalam kekuasaannya selalu dalam pengendalian, itu yang bisa disebut sebagai Tuhan Rabb. Jadi tidak boleh disamakan dengan segala sesuatu. Nah, itu tadi ciri-ciri ya atau karakteristik daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja yang bisa kita bahas. Barangkali ada pertanyaan atau pertanyaan lain, silakan dari saya. Jadi sekali lagi bahwa konsep ketuhanan dalam Islam itu adalah meluruskan yang belum lurus, mengkokohkan yang sudah benar. Ya, jadi kita tidak melarang orang untuk beribadah terhadap Tuhan yang tidak. Ya, kita menghormati, kita sangat menghargai segala suatu perbedaan, namun ketika nanti ditanya apa mengenai konsep ketuhanan dalam Islam, Tuhan itu satu memang, Tuhan itu sama satu, semua makhluk itu satu. Tapi itu tidak titik, koma, ada komanya.
bahwa konsepnya itu seperti itu, begitu ya. Tapi kalau kita semua itu dalam kehidupan berbangsa, ya, bermasyarakat, ya, bernegara, kita satu bangsa satu wahid, semuanya itu bahwa kita menghargai, ya, keyakinan pribadi seorang masing-masing mengenai ketuhanan. Itu ya, pada prinsipnya seperti itu. Baik, silakan. Barangkali Bu Mus ada pertanyaan. Ibu-ibu, monggo siapa yang mau bertanya? Mungkin ada yang kurang jelas. Monggo Bu ditanyakan. Mbak Yuyun. Bagaimana cara menjelaskan tentang wujud Allah kepada anak kita yang belum paham tentang surat Al-Ikhlas maksudnya, masih balita misalnya. Bagaimana caranya yang mudah agar dia lebih paham kalau kita punya Tuhan Allah yang Allah itu tidak nampak gitu. Jawab. Baik ya, bagaimana caranya kita kepada anak-anak untuk menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, Tuhan kita itu. Jadi tentunya anak-anak tadi yang seperti yang saya bilang bahwa mereka kan masih mempunyai yang namanya keterbatasan akal. Ya, kita jelaskan ya dengan bahasa yang tentunya yang bahasa yang disederhanakan atau bahasa yang ringan terhadap mereka sesuai dengan kapasitas keumuran mereka, kemampuan mereka. Jadi jangan terlalu mendalam seperti as-somad ini, ini umurnya masih 3 tahun, longo nanti gitu ya. Jadi ya kan sekarang itu sudah banyak sekali metode-metodenya ya, seperti misalnya di TK PAUD dengan menyanyikan lagu Allahu Somad, ya, begitu ya, Allah itu begini dan seperti itu. Jadi mungkin seperti itu ya. Saya tidak apa namanya ya, sering apa namanya bergaul dengan dengan anak-anak begitu, yang kecil maksudnya ya. Kalau anak-anak TPQ ya, tentunya kita ajari mereka dengan ketahuitan ya sifat-sifat Allah yang 20 ya. Kemudian menjelaskan perbedaan ya sedikit demi sedikit lah, step by step, tidak langsung tapi pelan-pelan, bahwa Allah itu seperti ini, Tuhan gimana yang menciptakan kita, ya bahasa-bahasa yang sederhana. Ibu sendiri saya kan lebih ngerti lah bahasa terhadap anaknya nanti. Biasanya bapak itu menjelaskan nggak seperti ibu-ibu kan, bapak itu biasanya langsung to the point. Kalau ibu-ibu kan lebih sabar, ini loh nak, ini loh do, ini loh dek, le ya, dan sebagainya. Jadi kira-kira ya seperti itu Bu. Saya tidak, bagaimana konsep metode. Makanya kita itu kalau para nabi dan rasul itu menjelaskan kepada umatnya adalah dengan bahasa kaumnya. Nabi Nuh itu menjelaskan dakwahnya itu adalah memakai bahasa kaumnya, ya qaumi, bahasa sukunya. Jangan pakai bahasa bukan sukunya atau bahasa yang nggak jelas, misalnya bahasa Inggris. Tentang dia gelarnya profesor atau doktor S3 bahasa Inggris, dijelaskan pakai I think that ini mari mangan opo ya. Nah, pakai bahasa kaum. Jadi ibu adalah bahasa ibu. Disebut sebagai mother tongue bukan bahasa Inggris kan jadinya. Mother tongue itu adalah bahasa ibu, bahasa kaum. Yang mubin itu adalah harus 3. Mubin itu adalah metodologinya, cara penyampaian harus benar. Yang kedua, seorang dai itu harus mempunyai karakter dai, pendakwah. Pertama adalah harus cinta kepada madhunya yang didakwai, itu harus punya itu. Yang kedua harus concern, peduli. Saya ngomong ibu-ibu, bapak, para jamaah saya, tapi saya nggak peduli sama sekali sama ibu-ibu. Kalau misalnya ada yang sakit, saya nggak peduli. Ada yang kesusahan, saya nggak peduli. Maka pasti tidak akan
diterima dakwah saya oleh jamaah. Itu ya Bu ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa seorang pendakwah, ibu juga pendakwah kepada anaknya. Pertama harus bahasanya yang jelas pada anaknya. Yang kedua metodologinya, gimana ya saya caranya yang harus dipikirkan itu. Yang ketiga, kalau seorang dai itu sukses harus pertama cinta kepada jamaahnya. Yang kedua harus peduli concern kepada jamaah, harus peduli dan cinta. Kalau nggak cinta nggak bisa. Kira-kira seperti itu. Dan Nabi Nuh itu kalau menjelaskan sesuatu itu lailan wan nahar. Harusnya siang dan malam, tapi itu malam dan siang. Lailan wan nahar. Malam dan siang. Artinya apa? Sudah over capacity, sudah over kapasitas. Saking bandelnya kaumnya bukan hanya siang dan malam lagi, tapi malam buat dakwah. Dimulai dari malam hari sampai pagi hari 900 tahun. Jadi seperti itu. Harus sabar kalau menghadapi yang didakwai. Baik, kira-kira begitu Bu. Ada lagi? Sudah jelas Mbak Yuyun. Siapa selanjutnya ibu-ibu yang mau nanya lagi? Ada? Ini langsung doa nih Pak Ustadz. Baik, terima kasih Ibu-ibu atas segala perhatian. Kita sudah di penghujung acara. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan, kemudian kita pelajari menjadi bekal kita ya untuk nanti kita di akhirat dan diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan itu konsep ketuhanan menurut Islam. Sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta segala kemudahan keriduan dari apa yang sudah kita kerjakan, yaitu kemudahan dunia maupun akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan 'amidan, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ya Rabbana ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tujadi min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana minha jami'al hajat wa tutahhiruna min jami'is sayyi'at wa tarfa'una min 'indaka al-darajat. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa qalban khashi'an wa 'ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka al-'afiyah min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka dawamal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'alal 'afiyah wa nas'aluka dinan nas'aluka rabbana lana husna wa la taktub lana wa tarhamna nakuna minal khasirin. Bikuli wali-walina wal-mu'minina wa min hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi'afwika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyiril Fatihah. Jadi saya kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.